Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di ibadah minggu hari ini dan kembali kita ibadah bersama-sama di rumah. Kita tetap boleh merasakan sukacita bersama dengan seluruh keluarga. Yuk, kita ajak mama, papa, kakak, adik, kita memuji Tuhan sama-sama ya dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Ikutin gerakannya tante ya. Akan diiringi oleh Om Adi. Selamat pagi Tuhan, terlupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, terlupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik, seperti pujian yang tadi kita nyanyikan ya, adik-adik masih bisa menikmati udara yang segar, masih bisa menikmati sinar matahari yang membuat adik-adik kuat dan sehat. Ya, juga banyak hal-hal yang bisa adik lakukan di rumah. Ayo, apa aja yang bisa adik-adik lakukan? Belajar udah pasti, ya. Terus apa lagi? Membantu mama papa. Dan apa yang paling adik-adik sukai? Oh, main game. Main game bukan hanya sendirian, yang sibuk sendiri game online itu, ya. Game juga bisa dilakukan bersama-sama dengan mama papa dan juga kakak adik ya, seperti permainan hama, ludo, ular tangga, monopoli, kartu kuartet, banyak. Coba deh tanya mama papa ya. Nanti adik-adik bisa lakukan bersama-sama, bersukacita sama-sama. Kita boleh saling berbagi kasih sebagaimana Yesus telah mengasihi kita lebih dahulu. Dengan kita nyanyikan sama-sama, Yesus sayang padaku. Yuk kita nyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Tema kita hari ini adalah Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Bahan bacaan Alkitab yang kita gunakan diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 22. Siang adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan dari rumah? Oke, yuk sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya beri hikmat pada kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum Tante mulai bercerita, Tante mau tanya, siapa yang menghafal ayat hafalan minggu lalu? Wah, ayo siapa? Wah hebat,
ternyata kalian semua menghafal ayat hafalan minggu lalu. Yuk, hari ini kita mau baca bersama-sama ya ayat hafalan minggu lalu. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 52a. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Nah, itu adalah ayat hafalan minggu lalu. Oke adik-adik, tema kita minggu ini adalah Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Bahan yang kita pakai diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 22. Nah adik-adik, Tante mau tanya nih, minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Ya, minggu lalu Tante Lani bercerita tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, saking senangnya orang lumpuh ini disembuhkan oleh Petrus, dia sangat bersuka cita. Kemudian mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Ketika itu Petrus sudah mulai bercerita tentang mukjizat-mukjizat yang Tuhan sudah buat, tentang pengajaran-pengajaran apa saja yang sudah Tuhan ajarkan kepada mereka, dan mereka sharing, mereka mengajarkan kembali kepada orang-orang ini, dan mereka percaya adik-adik. Orang-orang ini percaya. Karena apa? Karena ada bukti. Buktinya siapa? Buktinya orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini juga percaya kalau Tuhan Yesus itu akan menyembuhkannya. Nah adik-adik, ternyata ada yang tidak suka dengan Petrus dan Yohanes ini. Kenapa ya mereka gak suka? Ya, mereka tidak suka karena pengikut Tuhan Yesus sudah mulai banyak. Bukan sedikit adik-adik, ada 5.000 orang. Wah banyak. Makanya mereka mulai berkata-kata bohong tentang Petrus dan Yohanes. Nah mereka siapa ya? Mereka ini adalah para orang Saduki, para imam, dan para pegawai bait Allah. Wah mereka gak suka. Kemudian Petrus dan Yohanes dijebloskan ke dalam penjara. Aduh, tapi adik-adik, di dalam penjara Petrus dan Yohanes tidak bersedih. Mereka bersuka cita selalu. Mereka percaya kuasa Tuhan ada dalam mereka. Tuhan akan melindungi mereka. Nah, mereka percaya itu adik-adik. Keesok harinya Petrus dan Yohanes dipanggil menghadap ke Mahkamah Agama oleh para tua-tua di sana. Nah adik-adik, kemudian para tua-tua ini bertanya pada Petrus dan Yohanes ini, "Bagaimana cara kalian menyembuhkan orang lumpuh itu? Dengan kekuatan apa dan dengan kekuasaan siapa kalian bisa menyembuhkan?" Nah, kemudian Petrus dan Yohanes menjawab, "Dengan kuasa Tuhan kami dapat menyembuhkan orang lumpuh. Kami percaya Tuhan akan menyembuhkannya." Wah adik-adik, kemudian mereka gak mungkin. Akhirnya Yohanes dan Petrus disuruh keluar. Dan para tetua ini mereka berunding, gimana ya caranya supaya Petrus dan Yohanes ini berhenti tidak memberitakan firman Tuhan, tidak mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Wah, akhirnya panggil mereka kembali ke dalam. Nah, kalian berdua mulai hari ini tidak boleh bercerita tentang firman Tuhan, tidak boleh mengajarkan tentang Tuhan Yesus lagi kepada orang-orang ini. Wah, kemudian Petrus dan Yohanes berkata, "Tidak mungkin kami tidak berkata tentang Tuhan Yesus." Wah, adik-adik, berani mereka ya berkata itu kepada para tua-tua. Berani karena mereka benar. Karena mereka percaya. Nah, sama adik-adik. Adik-adik juga begitu. Kalau adik-adik benar, kalau adik-adik percaya, kalian harus berani. Walaupun nanti adik-adik dibenci, tapi adik-adik harus tetap berani. Karena adik-adik percaya dan benar. Nah, contohnya apa? Kalau di sekolah,
adik-adik melihat temannya nyontek lagi ulangan. Adik-adik diemin apa? Adik-adik tegur. Nah, adik-adik harus menegurnya. Caranya, tegurnya pelan-pelan. Dodo, kamu kan gak boleh nyontek. Nyontek itu dosa loh. Ayo, kalau Bu Guru gak lihat, tapi kan Tuhan Yesus yang lihat. Nah, gimana? Pasti temennya gak marah kalau kita kasih taunya baik-baik. Ya adik-adik, kalau di rumah misalkan adiknya, kamu melihat adik memecahkan vas bunga kesayangannya mama, mama marah-marah, terus malah kamu yang disalahin, kamu mau ngomong apa? Kamu bilang pelan-pelan, Ma, bukan aku yang pecahin, tapi adik takut mau ngomong sama mama. Kalau kita benar, kita harus berani, tidak boleh takut. Nah adik-adik, oke, sekarang kita mau buka Alkitab kita kembali. Kita mau masuk ke ayat hafalan. Kita buka di ayat hafalan di Efesus 3 ayat 12a. Ya, Efesus 3 ayat 12a. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Efesus 3 ayat 12a. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Oke adik-adik? Jadi jangan takut. Kalau kita benar, kita tidak boleh takut. Terima kasih. Sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadikan topangan hidup kami dalam seminggu ke depan, agar kami dapat selalu dapat berkata-kata dengan benar ya Bapak, tanpa takut apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Seperti yang tadi diceritakan oleh Tante Eti tentang Bapak siapa tadi? Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Mereka berdua berani berkata benar. Mereka berani bertindak benar karena mereka percaya ada Tuhan yang menyertai mereka. Juga seperti adik-adik ya, setiap hari boleh berkata yang benar, bertindak yang benar. Kita sama-sama menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Tutup ibadah kita dengan doa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu dapat berani berkata-kata benar, berani berbuat hal-hal yang benar, karena kami percaya Tuhan Yesus yang menyertai kami. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kami percaya kasih-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat